Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, kakak harap kabar adik-adik baik ya adik-adik. Adik-adik, hari ini hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Yuk kita ibadah di rumah aja. Adik-adik, kakak yakin adik-adik tetap semangat ya untuk memuji dan memuliakan Tuhan adik-adik. Jangan lupa adik-adik, siapkan hati kita dan siapkan Alkitabnya adik-adik. Adik-adik, yuk mari berdiri, kita menyanyikan lagu Hidup Ceria yang berjudul Mari Kita Bergembira. Adik-adik, kakak mau mengundang adik-adik untuk berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati ibadah ini agar turut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Yuk, siapkan Alkitabnya. Mazmur 22 ayat 27 sampai 29. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu yang terambil dari Kidung Ceria yang berjudul Bermacam-macam Mana, bait 1 dan bait 4. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita dan kita pun menyanyi memuji nama-Nya. Hanya dekat Allah saja, aku tenang daripada nyalah keselamatanku. Di tiap saat
Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi hari Minggu ini tanggal 17 Mei 2020. Bagaimana kabar adik-adik? Masih sehat semuanya kan? Oke. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelum membaca Alkitab pada Minggu pagi ini, lebih baik kita akan berdoa dulu. Benar banget. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat hari Minggu, selamat pagi, terima kasih telah membimbing dan memimpin kami dalam tidur kami semalam, dan Kau boleh bangunkan kami di pada Minggu pagi ini dengan badan yang sehat, dengan udara segar yang dapat kami hirup, ya semuanya hanya daripada Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, dikala sebentar kami akan mendengar firman-Mu, dan berkati kakak Layan yang akan menceritakan akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan melalui Kak Mala. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sudah ambil Alkitabnya, sudah disiapkan dong ya. Oke. Sekarang akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat yang 17 sampai 23. Sudah siap? Kita akan membaca ya adik-adik ya. 1 Korintus 11 ayat yang 17 sampai 23. Kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, setelah kita membaca Alkitab, di sini sekarang Kakak Mala bertanya, siapa yang pernah makan? Wah, pasti semuanya pernah makan, ya enggak? Siapa yang nggak pernah makan? Nggak mungkin. Pasti semuanya pernah makan ya. Di sini Kak Mala mau kasih tahu, kalau kita datang kayak ke ulang tahun atau kita datang ke pernikahan nih, kan pasti kita ngantri tuh. Kalau makan, makanannya kan banyak, ada macam-macam, ya nggak adik-adik? Nah, ada somai, ada bakso, ada sate biasanya. Terus selain itu biasanya ada juga dalam suatu pernikahan itu ada hidangan di mana di situ tuh ada yang nasi, yang sayur, yang ada ayamnya atau ikannya atau dagingnya, ya nggak? Nah, pasti kan kalau kayak gitu adik-adik ngantri tuh, ya nggak? Ngantri terus kita ngambil sendiri. Kalau ngambil sendiri, jadi seperti ini adik-adik. Ya, tuh. Di sini ada adik-adik yang membawa piring kosong. Mereka sedang apa? Sedang mengantri makanan. Benar banget, mereka mengantri makanan. Begitu juga kalau kita pergi ke sekolah, terus kita jajan di kantin sama adik-adik. Nih, kalau kita jajan di kantin, kita juga harus mengantri. Kalau mau membeli sesuatu, kita juga harus mengantri.
Nah, di sini dijelaskan adik-adik bahwa kita kalau mengantri dengan rapi, dengan tertib dan baik. Terus kita makan, kita duduk di meja yang masing-masing. Setelah itu kita membuang sampah di tempat sampah ya adik-adik ya. Nah, ini adalah contoh sikap yang baik. Tapi adik-adik, ada satu contoh yang tidak baik. Mau tahu nggak? Nah, ini dia. Jadi, ada orang yang namanya serakah. Adik-adik tahu nggak serakah itu apa? Serakah itu artinya pada saat mengambil makanan, dia mengambil dalam jumlah banyak adik-adik. Jumlahnya banyak, porsinya banyak. Wah, adik-adik kalau lagi ngantri, nih, kan teman-temannya banyak ya. Jadi pada saat lagi ngantri di pos yang diisi pada piring ini, harusnya piringnya sesuai dengan porsi adik-adik. Seperti nasi secukupnya, ya nggak? Ikan 1, sayur secukupnya, tidak sampai banyak seperti ini. Wah, lihat adik-adik, dia piring nasinya sampai ada berapa itu? Wah, banyak ya. Wah, habis nggak ya? Waduh, baik nggak adik-adik seperti ini? Tidak ya, tidak baik, tidak boleh. Karena ini namanya serakah. Kan masih banyak teman-teman kita yang mengantri, yang belum mendapatkan makanan. Kita harus berbagi. Kalau sudah makan sebanyak seperti ini, adik-adik nanti bisa kekenyangan seperti ini. Aduh, perutnya sakit karena kebanyakan makannya, karena porsinya terlalu banyak. Lihat, dia pegang perutnya sakit sekali. Untuk itu kita harus makan seperti ini adik-adik, ada porsinya. Porsi untuk sekali makan ya. Tuh, ada nasinya sedikit secukupnya untuk sekali makan. Ada lauknya 1, ada telur, ada ikan, terus ada sayur-sayuran secukupnya, dan juga ada buah-buahan. Tidak lupa, semuanya harus dihabiskan sesuai dengan porsinya adik-adik. Jangan ngambil terlalu banyak. Nah, karena itu tidak baik. Seperti saat sekarang ini, di saat pandemi sedang corona ini, kita juga harus bisa berbagi. Kalau adik-adik di rumah berkecukupan, kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa makan. Untuk itu kita tidak boleh menyia-nyiakan pemberian Tuhan. Benar. Nah, kalau misalkan ada adik-adik yang ada kelebihan sedikit dan adik-adik ingin memberi atau membagi, adik-adik boleh nih membagikan sedikit dari makanan adik-adik kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Nah, ini adik-adik bisa memberikan contohnya kepada tukang sapu di jalanan atau kepada tukang yang memulung atau kepada yang di jalanan banyak ya adik-adik ya, ada tukang ojek, ada tukang roti. Adik-adik boleh berbagi karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk serakah. Oke adik-adik, demikian firman dari Kak Mala. Untuk itu, aktivitas untuk Kak Mala pada minggu ini adalah adik-adik memfoto hasil dari makan kalian. Jadi piringnya sudah makan, kan udah selesai tuh. Nah, foto deh kalau piringnya bersih. Jadi kalian mengambil pertama kali seberapa fotonya dengan porsi seberapa
kalian. Dan kalau sudah habis, adik-adik foto lagi deh. Oke, terima kasih banyak adik-adik. Untuk itu, kita mau satu dalam doa dulu sebelum kita mengakhiri cerita ini. Kita satu dalam doa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ajari kami untuk tidak serakah, tapi ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur hanya kepadamu. Dan ajari kami untuk dapat saling memberi dan mengasihi kepada teman sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan dengan kakak yang lain. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Love you. Adik-adik, untuk persembahan impak kita dapat adik-adik kumpulkan bersama persembahan mama dan papa dan dapat ditransfer ke rekening yang ada di layar. Adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung ibadah. Adik-adik, yuk kita menyanyikan lagu yang terambil dari Kidung Ceria yang berjudul Sudah Waktunya. Sudah waktunya kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Yuk mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami telah selesai ibadah pada hari ini. Tuhan juga mau berkati adik-adik agar diberi kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu di ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.